Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya di presentasi saya tentang resume jurnal dengan judul Algoritma Jumlah Kumulatif Spasial dengan Analitik Big Data untuk Deteksi Perubahan Iklim. Saya izin share screen. Baik, apa sudah terlihat? Sudah ya. Sudah. Baik. Jadi di sini saya akan memaparkan tugas KTI saya, yaitu resume jurnal yang berjudul Algoritma Jumlah Kumulatif Spasial dengan Analitik Big Data untuk Deteksi Perubahan Iklim. Sebelumnya jurnal ini, yaitu judul aslinya adalah Spatial Cumulative Sum Algorithm with Big Data Analytic for Climate Change Detection, dirilis tahun 2017 yang ditulis oleh Gunaskaran Manogaran dan Daphne Lopez, dipublikasi di kumpulan jurnal Computers and Electrical Engineering. Baik, untuk pendahuluannya, jadi dijelaskan Big Data adalah kumpulan data yang ditentukan oleh volume, kecepatan, dan variasi data yang sangat kompleks untuk diproses dengan teknik dan alat pemeriksaan data tradisional. Dan sumber dari Big Data itu diambil dari berbagai media seperti satelit, kemudian dari sensor-sensor yang kita gunakan seperti di BMKG ini, ataupun dari media-media gadget kita yang kita sering gunakan. Lalu saat ini analitik big data telah diterapkan di berbagai domain seperti perawatan kesehatan, proses bisnis, penelitian ilmiah, pengelolaan sumber daya alam, pemasaran saham, jejaring sosial, administrasi komunitas, dan pemodelan iklim yang dilakukan oleh BMKG sampai saat ini. Data iklim yang dikumpulkan itu dari berbagai sumber yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan musim. WMO telah mengumpulkan data curah hujan sehari-hari dalam bentuk digital sejak tahun 1920 dan data meteorologi yang dikumpulkan dari WMO telah dipublikasikan secara digital dengan 9 edisi dari tahun 1921 sampai dengan tahun 2000 dan itu dibagi per 10 tahunnya. Makalah ini menggunakan kerangka kerja MapReduce untuk memproses data iklim yang sangat besar dan untuk menemukan perubahan iklim. Berikut data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari Global Weather Data for SWOT Incorporated yang diambil dari beberapa stasiun cuaca. Data iklim tersebut disimpan dalam HDFS secara terdistribusi serta menggunakan algoritma MapReduce untuk menghitung rata-rata musiman dari berbagai parameter iklim. Parameter yang digunakan antara lain yaitu suhu maksimum, suhu minimum, curah hujan, angin, kelembapan, dan matahari. Gambar di samping ini menunjukkan susunan bagaimana big data diproses, yaitu dari big climate data, kemudian diproses menggunakan Hadoop MapReduce programming model, lalu baru diolah menggunakan spatial custom method. Nah, berikut ini beberapa contoh gambaran data yang sudah diproses di Hadoop MapReduce. Nah, algoritma yang digunakan untuk mendeteksi perubahan iklim musiman dalam penulisan ini yaitu yang utama adalah cumulative sum method atau yang disingkat CUSUM. Metode ini digunakan untuk mendeteksi perubahan yang lambat dan drastis dalam nilai rata-rata kuantitas yang diminati. Penelitian ini menggunakan metode jumlah kumulatif untuk memantau perubahan iklim. Kemudian tidak hanya metode ini dibantu dengan menggunakan bootstrap analysis method, yaitu metode analisis bootstrap, yaitu metrik yang ditambahkan yang digunakan untuk menentukan perubahan signifikan yang dihitung dengan menyusun nilai N asli secara acak. Lalu juga ditambahkan autokorelasi spasial yang mana digunakan untuk menemukan korelasi variabel dalam ruang. Penelitian ini menggunakan korelasi otomatis spesial Moran untuk mengetahui korelasi antara parameter iklim dengan parameter iklim di atas ruang. Selanjutnya,
metode tadi tidak berdiri sendiri. Metode ini berusaha untuk dibandingkan dengan algoritma-algoritma yang lain. Di sini ada beberapa algoritma yang dibandingkan melalui penelitian ini, yaitu pertama algoritma PELT, yaitu metode Prunert Exact Linear Time, digunakan untuk mendeteksi beberapa perubahan dalam kumpulan data yang besar. Metode ini menggunakan metode baru untuk menemukan fungsi biaya minimum. Oleh karena itu, hasil yang dihasilkan dari metode PELT memiliki jumlah dan lokasi titik perubahan yang optimal. Kemudian algoritma segmentasi biner. Algoritma segmentasi biner digunakan untuk menganalisis varian dalam beberapa kelompok homogen. Algoritma yang diusulkan menggunakan beberapa metode perbandingan untuk menganalisis berbagai kelompok. Tes rasio kemungkinan juga diusulkan dalam algoritma ini untuk mengidentifikasi perbedaan antara kelompok yang dihasilkan. Lalu kemudian ada segmentasi lingkungan, yaitu digunakan untuk mengestimasi parameter model yang menggambarkan batas-batas lingkungan setiap segmen. Algoritma yang diusulkan juga secara efisien digunakan dalam kuadrat kecil dan estimasi kemungkinan maksimum. Nah, berikut adalah hasil dari dan pembahasan dari penelitian ini. Jadi, dalam grafik ini ditunjukkan perubahan-perubahan yang ditunjukkan dalam grafik melalui change point-nya. Yang di gambar pertama, itu merupakan bentuk data dari tahun 1979 sampai 2016, dan ditunjukkan juga dengan garis merah ini merupakan change point-nya. Berikut pula gambar yang selanjutnya, yaitu tentang presipitasinya, lalu maksimum temperatur, dan juga minimum temperaturnya. Kemudian di sini ada parameter lain, yaitu humidity atau kelembapan udara, wind speed, dan change point. Nah, di tabel 7 ini merupakan perbandingan perubahan iklim, prediksi perubahan iklim dari berbagai metode. Di sini ditunjukkan dari berbagai tahun yang diambil sebagai sampel, ditunjukkan beberapa metode ini mana yang lebih baik. Kemudian kalau misalnya kita lihat di tabel 8, bisa dilihat bahwa spesial kumulatif sum itu memiliki nilai lebih baik, yaitu dengan presisinya yaitu 85,18%. Jadi hasil percobaan ini membuktikan bahwa algoritma pendeteksi berbasis kusum spasial memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Kemudian masuk kesimpulan. Jadi big data ini mengacu pada sejumlah besar data yang terstruktur atau tidak terstruktur yang menjadi rumit untuk diproses dengan menggunakan teknik dan platform pemasaran data tradisional yang mana sulit untuk disimpan, diproses, dan divisualisasikan tanpa metode yang mutakhir, sehingga perlu penambahan teknologi untuk bisa memproses big data. Lalu big data mulai banyak digunakan dalam berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta, serta berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, komersil, bahkan untuk pemrosesan data cuaca dan iklim. Algoritma deteksi perubahan iklim yang diusulkan dibandingkan berbagai pendekatan yang ada seperti metode Prunert Exact Linear Time atau PELT, segmentasi biner, dan metode lingkungan segmen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efisiensi algoritma deteksi perubahan iklim yang diusulkan ke depannya, penulis bermaksud untuk menggunakan nilai-nilai perubahan iklim ini untuk memprediksi penyakit musiman yang mungkin terjadi karena perubahan iklim di dunia. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Ingin bertanya, jurnal pembahasan dari Mas Arya ini, apa peranan penting big data dalam jurnal utama yang dibahas ini? Terima kasih Mas Fajri. Jadi peranan big data dalam pemrosesan dalam jurnal ini yaitu tentang pemrosesannya. Jadi algoritma data-data ini yang tadi yang pertama kan dipisahkan itu menggunakan menggunakan MapReduce tadi. Nah, itu termasuk dalam pemrosesan big data. Jadi
big data, seluruh data yang dikumpulkan diproses menggunakan teknologi ini yang mana masuk ke dalam ranah big data. Seperti itu, Mas. Apakah bisa menjawab atau masih kurang? Sudah bisa. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang penanya lain? Mohon izin Mas Arya, Iya, silakan. presentasinya menarik. Saya penasaran kenapa sih ya mengambil jurnal ini, apa sih manfaatnya yang bisa kita terapkan untuk BMKG? Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Rehat. Jadi kenapa saya mengambil presentasi ini, mengambil jurnal ini karena jurnal ini mengaitkan antara penggunaan big data dan algoritmanya, serta dia membandingkan juga algoritma mana yang bagus untuk memprediksi perubahan iklim. Dan ini juga mungkin bisa digunakan di BMKG dan juga di stasiun kita, stasiun Gawe Palu ini yang juga sebagai koordinator klimat untuk mengkaji ulang menggunakan metode ini tentang perubahan iklim yang terjadi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Arya. Ya, terima kasih Mas Rehat. Apakah ada ya penanya lain? Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya bisa menghadiri presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya.